Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBB Ebenezer yang diberkati Tuhan. Selamat malam juga bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang malam hari ini juga mengikuti ibadah, pujian, doa, Imun Jiwa Live malam hari ini. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya beri waktu 1-2 menit untuk kita bersyukur. Untuk apa saja sebelum kita memulai ibadah pujian Imun Jiwa malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami, tempat perlindungan dalam setiap kami anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan. Bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah Imun Jiwa malam hari ini, dan biarlah setiap kami yang menyaksikan dan mendengarkan Imun Jiwa Live malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
sukacitaku. Makasih Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sukacitaku. Saat kami lemah, saat kami kesulitan, saat kami mengalami pergumulan, kami percaya Tuhan tahu dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendirian, karena Engkau Allah yang peduli dalam setiap hidup kami. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, sebab Allah peduli. Allah mengerti, sebab Allah mengerti, peduli. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
bersyukur Tuhan sampai hari ini Kau masih memberikan nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Masih memberkati kami, melayakkan kami untuk melayani-Mu, pakai menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri. Karya penebusan-Mu di kayu salib bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Sehingga pada saat kami mati, Tuhan bangkitkan dan masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk jaminan keselamatan ini. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan setiap kami. Ruangan yang kami pakai, alat yang kami pakai, mohon diberkati Tuhan. Dan setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, Tuhan berkati. Hamba-Mu pakai menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini Tuhan. Setiap kami yang menyaksikan dan mendengarkan imun jiwa malam hari ini, berikanlah hati dan telinga seorang murid, sehingga pada saat firman-Mu ditaburkan, kami diberkati. Iman percaya kami diteguhkan, dan setiap kami yang belum percaya Yesus, boleh menikmati berkat yang dijamah hati mereka. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya pemberitaan firman-Mu, kami serahkan, hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di dalam Imun Jiwa Live malam hari ini. Memasuki minggu yang ke-14. Saya rindu berbagi berkat malam hari ini yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 mulai ayat 32 saya akan bacakan untuk kita. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Sampai di situ terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul ini mencatat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana rasul-rasul Yesus Kristus atau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Ya, melalui mujizat-mujizat kesembuhan, melalui pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Dan orang yang mendengarkan, orang yang menikmati mujizat itu diberkati. Dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena mujizat itu datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan rasul-rasul itu hanya alat di tangan Tuhan. Di dalam hal ini adalah Rasul Petrus. Malam hari ini saya memberi judul tentang mencari jiwa. Tuhan Yesus mencari jiwa yang tersesat. Jiwa-jiwa atau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, belum menerima keselamatan. Tuhan Yesus berkeliling untuk mencari jiwa yang perlu diselamatkan. Yaitu jiwa yang tersesat, yang belum memperoleh keselamatan. Nah, ini juga ditularkan, dimandatkan kepada rasul-rasul pengikut Tuhan Yesus Kristus. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, semangat yang sama, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum percaya, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih tersesat itu dimandatkan, dipercayakan, ditugaskan, didelegasikan kepada rasul-rasul. Dan sampai hari ini itu juga ditugaskan, didelegasikan kepada setiap orang percaya. Bukan saja hamba Tuhan, tetapi setiap orang Kristen atau setiap orang percaya yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu menjadi tugas utama. Kalau mereka masih hidup sampai hari ini, diberkati luar biasa, napas hidup, kesehatan, atau berkat jasmani yang Tuhan percayakan, ada tugas utama, yaitu mencari jiwa.
membawa jiwa kepada Tuhan. Siapapun mereka, saudara, tetangga, teman dekat kita, supaya mereka diselamatkan. Nanti setelah mati dibangkitkan dan masuk dalam kerajaan surga, hidup kekal di sana. Nah, kalau di cerita ini ada pola, ada caranya ya, menjangkau jiwa atau mencari jiwa itu yang kita baca barusan, yang kita dengar. Yang pertama itu di ayat 32. Ini juga bisa menjadi tuntunan bagi setiap kita orang percaya. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Yang pertama yang harus dilakukan sebagai orang percaya, orang Kristen, nah ini dilakukan juga oleh Petrus, Yesus pun juga melakukan, yaitu berjalan keliling. Berkeliling, ada doa keliling juga. Salah satu cara yang efektif itu berkeliling, di ayat 32 itu. Berkeliling itu berjalan kaki, perjalanan tidak terlalu cepat, dan akhirnya bisa bertemu banyak orang. Dimanapun kita berjalan, dimanapun kita melangkah, akan dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang belum percaya itu. Itu kesempatan. Memang juga waktu itu kendaraan, ya kereta, kuda, dan lain sebagainya tidak banyak. Dan hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja, pejabat-pejabat yang memiliki itu. Kalaupun ada ya keledai sebagai binatang angkut. Tetapi berkeliling, berjalan itu efektif. Nah, seperti yang sekarang itu, kalau ada orang jualan naik motor, bakso kah, atau es krim atau mainan anak-anak itu, biasanya kan terlalu cepat, baru lewat langsung balik lagi. Udah Pak, beli Pak, udah jauh. Tapi kalau berjalan, masih ada kesempatan, ya, berjalan keliling, sehingga bisa bertemu banyak orang. Sehingga besar kemungkinan untuk diminta singgah, sehingga bisa juga besar kemungkinan pula kesempatan untuk menceritakan tentang kasih Yesus. Siapa Yesus Kristus itu? Apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan, perbuat bagi orang-orang yang belum percaya, bagi jiwa-jiwa yang masih tersesat itu. Dan ini meneladani, mencontoh teladan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus pun zaman hidupnya berjalan berkeliling untuk bertemu banyak orang. Ya. Saya dulu waktu masih muda, sekarang pun masih muda ya, itu pernah ngamen bersama dengan teman-teman, ngamen. Itu ada sekitar 10-12 orang waktu itu. Jadi kami bagi dua, satu seberang jalan, satu di sini. Jadi ngamen bareng supaya apa? Supaya tidak bolak-balik nyebrang jalan kanan kiri begitu. Jadi sekalian serentak bareng supaya dapat dua-duanya. Ya. Jadi kalau di sini minta lagu dangdut, teman saya nggak bisa, saya lari ke sana. Nah, jadi seperti itu supaya kanan kiri dapat dan dapatnya banyak. Nah, kalau ngamennya naik motor, wah itu nggak akan dapat banyak uang. Tetapi kalau ngamennya jalan kaki, apalagi pas hari raya Idul Fitri itu, saudara kita yang Muslim itu, wah saya sering sampai 2-3 hari nggak pulang. Ya, jalan kaki ngamen, itu banyak dapat uang. Pola yang pertama, berjalan keliling untuk bertemu dengan jiwa-jiwa yang dikasihi Tuhan Yesus, jiwa-jiwa yang belum percaya. Berjalan kaki keliling. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 32b. Saya bacakan. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Selain berjalan keliling, ada perkunjungan juga, mampir, menjenguk. Artinya sudah pernah datang atau berteman sebelumnya ya. Mendatangi jiwa, Sambang, Anjang sana. Ada kunjungan, ini kesempatan untuk bertemu sangat besar. Kesempatan untuk menyampaikan siapa Yesus Kristus itu. Injil Yesus Kristus itu kemungkinan besar. Jadi bertemu selain berkunjung, selain berjalan berkeliling, murid-murid Yesus termasuk Petrus ini juga berkunjung, mampir. Cari orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Cari orang Kristen yang ada di kampung itu. Cari orang Kristen yang ada di daerah itu. Supaya diterima. Jadi nyaman ketemu kembali dengan saudara seiman. Itu perlu, jadi saling menguatkan. Ada masukan-masukan tentang daerah tersebut, jadi supaya tidak salah,
supaya damai pada saat kunjungan ke daerah tersebut. Jadi ada orang-orang yang dikunjungi oleh Petrus ini. Ada perkunjungan, ya, senang, sukacita saat ada teman saudara yang mau berkunjung. Disitulah terjadi percakapan sharing dan akhirnya saling mendoakan satu dengan yang lain, menguatkan. Mungkin dia berada di satu daerah yang belum banyak orang percayanya, belum banyak orang Kristennya di situ. Jadi perkunjungan di situ, sharing bagaimana pergumulannya, bagaimana hidup di daerah tersebut. Jadi saling mendoakan. Dan ini dilakukan oleh Petrus. Selain berjalan keliling mencari jiwa, juga ada perkunjungan di situ. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di ayat 32C sekali lagi. Dalam perjalanan itu ia singgah kepada orang-orang kudus di Lida. Singgah kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini sekali lagi orang damai. Orang yang mau menerima kita. Singgah itu berarti mampir. Tidak dijelaskan berapa jam, berapa menit. Tetapi pasti adalah untuk minum air putih atau kopi kalau jam sekarang ya. Ada singkong rebus juga. Jadi ada kesempatan untuk ngobrol. Artinya orang yang sudah percaya yang ditemui Petrus itu. Orang atau keluarga yang mau menerima kehadiran Petrus dengan sukacita, dengan sukarela, dengan senang hati. Carilah orang yang mau menerima kedatangan kita. Memang sebelumnya harus berdoa. Sebelum berjalan keliling berdoa terlebih dahulu. Sebelum kunjungan berdoa terlebih dahulu. Sebelum bertemu dengan orang damai ini berdoa terlebih dahulu. Ya, kalau zaman sekarang seperti Komsel itu, yang datang atau yang melayani sukacita, yang didatangi juga tuan rumah itu gembira, senang, sukacita, merasa dikuatkan, dan yang kunjungan merasa diterima. Tidak ada paksaan. Akhirnya seluruh anggota persekutuan itu sukacita, sehingga mujizat terjadi, berkat tercurah. Pada saat ada kesatuan hati, ada sukacita di sana. Berjalan keliling, harus bergerak aktif. Tidak bisa kita menunggu orang datang, kita yang mencari. Kemudian ada perkunjungan dan bertemu dengan orang damai itu. Hasilnya ayat 33 saya bacakan. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas. Nah, ini hasil perkunjungan itu, hasil dari berjalan keliling itu, hasil sharing dengan orang-orang kudus itu. Di situ didapatnya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Ini hasilnya. Hasil dari aktif bergerak itu, bertemu dengan satu jiwa itu, Eneas itu. Dan dalam kondisi yang sakit memerlukan uluran tangan, memerlukan kesembuhan, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kesulitan, sakit penyakit, lumpuh 8 tahun. Ini istri saya, Ibu Gembala ini, Mami, ini hampir 2 bulan lebih ini, tidak bisa jalan, belum bisa jalan. Nah, kemarin baru bisa belajar napak kakinya karena habis operasi itu. Bosan, ada ketakutan juga, kakiku kok tambah kecil ini. Ada ketakutan, psikologisnya drop, perlu hiburan, perlu penguatan, hatinya sedih. Sudah kangen dengan pekerjaan juga, pelayanan di TK. Ada tekanan-tekanan psikisnya, psikologisnya, selain fisiknya itu. Nah ini 8 tahun, drop pasti. Biasanya ketemu banyak orang, dia tidak bisa karena sakit lumpuh. Nah ini dipertemukan dengan Petrus. Petrus bertemu dengan orang seperti ini pada saat dia berjalan keliling. Pada saat dia ada perkunjungan. Pada saat Petrus bertemu dengan orang damai. Hasil yang kedua di ayat 34 itu. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Nama Yesus Kristus disampaikan. Akhirnya Eneas itu dengar siapa Yesus Kristus itu. Setelah dengar, bangun dan sembuh. Coba kalau tidak ada perkunjungan keliling. Kalau tidak ada berjalan keliling. Kalau tidak ada pergerakan dari Petrus, mana ketemu Eneas ini? Tidak mungkin mengharapkan Eneas datang untuk bertemu Petrus. Petrus dipimpin oleh Roh Kudus, bergerak dan bertemu dengan jiwa ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mencari jiwa, bukan menunggu jiwa, mencari jiwa untuk diselamatkan. Hasil yang ketiga, 35 itu.
Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi peristiwa Eneas disembuhkan dari sakit ini menjadi kesaksian. Terjadi pertobatan massal, berbalik kepada Tuhan. Penduduk Lida dan Saron akhirnya berbalik kepada Tuhan. Awalnya jauh daripada Tuhan, atau sebelumnya belum percaya Tuhan, sebelumnya belum kenal Tuhan Yesus. Melalui jiwa Eneas ini diselamatkan, disembuhkan, dan akhirnya banyak seluruh penduduk ini berbalik kepada Tuhan. Sehingga mereka menerima Tuhan Yesus. Ada pertobatan massal, ada kebangkitan kebangunan rohani, ada KKR rohani di situ. Jadi bukan hanya Eneas saja yang diselamatkan, satu jiwa ini, tetapi banyak jiwa yang diselamatkan. Oleh karena itu tadi, berjalan keliling, ada perkunjungan, bertemu dengan orang damai. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mencari jiwa harus menjadi tanggung jawab bagi setiap orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan suatu beban. Mencari jiwa itu bukan beban. Juga mencari jiwa itu bukan untuk gaya-gayaan, tidak. Mencari jiwa itu adalah hati Allah. Artinya kita harus memiliki hati Allah itu. Kalau kita tidak memiliki hati Allah, hati Tuhan itu, yaitu mengasihi jiwa-jiwa itu, sulit. Itu akan menjadi beban bagi kita, memberatkan kita. Tidak ada sukacita, akhirnya terpaksa. Tetapi harus menjadi tanggung jawab kita. Itu yang pertama. Yang kisah kedua ini ada lagi selain Eneas itu. Ayat 38 sampai 39 saya bacakan. Sebelumnya ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu, mayat Dorkas ini, dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan berkata, dan seketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ini kisah yang kedua. Mencari jiwa ini harus siap diundang, diminta, segera, berkemas, berangkat seketika, saat itu juga. Di ayat 38-39 itu. Jadi Petrus diminta, setelah murid-murid yang lain mendengar bahwa Petrus ada di Lida, ya, kemudian yang dari Yope ini ada perempuan yang meninggal, yang mati, akhirnya meminta kepada Petrus untuk datang segera. Dan Petrus berkemas berangkat seketika saat itu juga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mencari jiwa itu harus siap, sedia juga jika diminta atau dipanggil, diundang. Karena ini penting. Jiwa ini adalah jiwa sesat kembali kepada Tuhan Yesus adalah hati Allah. Hati Allah itu dekat dengan jiwa-jiwa itu. Hati Tuhan itu. Jadi ini kesempatan untuk boleh bertemu dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Siap diundang. Diminta segera berkemas. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam peristiwa Dorkas ini, serius berdoa, ayat 40 ini. Saya bacakan, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu, dan berkata, Tabita bangkitlah, lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Mencari jiwa,
harus ada doa yang serius juga. Doa yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan. Ada waktu khusus, ada tempat khusus, ada konsentrasi fokus kepada Tuhan dan menghasilkan kuasa yang luar biasa. Tabita, bangkitlah. Dan akhirnya Dorcas itu bangkit. Bukan hanya sekedar lumpuh yang ditolong, diselamatkan. Tetapi mati pun Tuhan bisa bekerja pada saat ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam mencari jiwa, jangan lupa hal berdoa ini. Dan akhirnya pertemukan dengan jiwa yang kepadanya Tuhan mau menyelamatkannya. Yang ketiga, selain siap diundang, serius berdoa. Yang ketiga, bertemu dengan orang damai lagi. Ayat 43 ini. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Simon bertemu dengan orang damai, orang percaya yang lain, orang yang kudus yang lain. Jadi sangat penting dalam mencari jiwa, dalam memenangkan jiwa, berkeliling, kunjungan. 2 kali ini orang damai ditulis. Bertemu dengan orang damai. Artinya sudah kenal Yesus, sudah percaya Yesus. Sehingga kita datang diterima dengan baik. Sebagai tempat persinggahan pertama untuk boleh menjangkau jiwa di daerah di mana Tuhan pertemukan kita dengan orang damai. Simon penyamak kulit tinggal beberapa hari. Kesempatan untuk PI besar. Kesempatan untuk jiwa-jiwa bertemu dengan Petrus sangat besar. Dimulai langkah kecil, berjalan berkeliling. Ada doa di dalamnya. Dan bertemu dengan orang damai. Hasilnya ayat 41 dan 42, Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri, kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta jajarannya lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Dibangkitkan. Kemudian ayat 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sama seperti peristiwa Eneas itu. Eneas disembuhkan, kemudian banyak orang boleh percaya mendengar itu. Sama juga di Yope. Setelah Dorcas dibangkitkan, banyak orang melihat dan menjadi percaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jemaat GBI Ebenezer, jangan sepelekan satu jiwa. Jangan sepelekan satu jiwa. Satu jiwa berharga dan satu jiwa itu sebagai pintu masuk untuk banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Mungkin pertama kali suaminya dulu, mungkin anaknya dulu atau istrinya dulu. Atau kakek neneknya dulu. Tidak apa-apa, layani dengan sungguh-sungguh. Dari situlah banyak pelipat gandaan jiwa dibawa kepada Tuhan. Nah, saya diberkati tentang Dorcas ini Bapak Ibu. Bahwa ayat 36 itu, orang baik pun bisa sakit. Ya. Orang yang rajin memberi sedekah pun bisa sakit. Ayat 37, siapapun ya, bisa sakit, bisa mati. Orang kaya, orang miskin juga bisa mati. Nah, pertanyaannya, artinya bahwa jika ukuran orang mati masuk surga adalah kaya atau miskin, baik atau jahat, itu sangat sempit sekali. Tetapi bagi Tuhan Yesus Kristus, bagi Petrus, dan bagi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil Yesus Kristus, dalam pelayanan Petrus secara khusus malam hari ini, dan kita sebagai orang percaya bahwa untuk masuk surga adalah, untuk jiwa diselamatkan adalah percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Menerima, mengakui karya penyelamat Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus mencari jiwa-jiwa yang belum percaya. Dan itu didelegasikan, dipercayakan, ditugaskan kembali kepada setiap rasul-rasul dan kepada kita, setiap orang percaya. Tentu kita semua di dunia ini mau, jikalau nanti setelah mati kita masuk surga. Nah, tapi bagaimana caranya? Salah satunya dan satu-satunya adalah harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jika pada saat kita mati dibangkitkan dan kita masuk dalam kerajaan surga. Mencari jiwa, dan ini kiranya menjadi dorongan bagi kita. Kiranya ini menjadi dorongan bagi kita, jemaat GBI Ebenezer, bagi setiap orang percaya
untuk mencari jiwa. Ingat saudara kita yang belum percaya Yesus, teman-teman kita, tetangga kita, doakan. Ceritakan tentang Yesus Kristus kepadanya, supaya mereka beroleh keselamatan. Bukan hanya jasmaninya saja disembuhkan, tapi keselamatan jiwanya, seperti Eneas dan Dorcas ini. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita dan menguatkan kita sebagai orang percaya. Dan biarlah mencari jiwa ini menjadi karakter, menjadi kebiasaan, menjadi kesenangan bagi kita orang percaya, secara khusus jemaat GPB Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu malam hari ini menguatkan kami, supaya hati Allah, yaitu kembalinya jiwa-jiwa sesat kepada Tuhan, itu menjadi bagian kami juga sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, seperti Petrus, dan kami saat ini sebagai orang percaya yang mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu membawa jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, belum kenal Yesus, untuk kami perkenalkan kepada Yesus supaya mereka diselamatkan seperti kami. Jaminan keselamatan, bukan hanya fisik disembuhkan, ditolong, tetapi jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Jadi pada saat mati dan dibangkitkan, masuk dalam kerajaan surga, hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga malam hari ini untuk jemaat GPB Ebenezer secara keseluruhan, dan berkati pekerjaan rumah tangga, mata pencarian hidup, keluarga mereka. Bersyukur juga untuk jawaban doa, secara khusus Bu Yeni sudah melahirkan dan saat ini sudah boleh kembali pulang, dan pemulihan untuk ibu dan janinnya, bayinya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati pertumbuhannya, kesehatannya, Tuhan memberkati pemulihan dari pasca operasi ini, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, penyakit, Tuhan jamalah, sembuhkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Jika saat ini ada jemaat yang masih bekerja, Tuhan sertai, jagai, lindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, teman-teman kami dimanapun berada, keluarga kami dimanapun berada, yang saat ini juga menyaksikan imun jiwa ini, biarlah juga diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Yang belum percaya boleh mengambil kesempatan ini, boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mempraktikkan firman-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya imun jiwa malam hari memberkati kita semua, dan sampai berjumpa Kamis depan di jam dan waktu yang sama. Ebenezer Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Salam.